Oke ya, Masya Allah ya, kita berlindung dari Allah, dari segala gangguan setan yang terkutuk. Kita kembali kepada ciri-ciri tadi anak kecil yang kena angin. Pertama dia biasanya nangis berlebihan, panas yang berkepanjangan, terus kemudian tidak mau tidak mau makan, atau dia kurus kering. Banyak hal lah yang menyebabkan AIN ini atau ciri-ciri AIN ini. Mungkin para ibu-ibu yang mempunyai anak kecil ini bisa mencoba untuk ke dokter dulu, tapi setelah dokter beberapa lama, pertama ya harus diruqyah dulu, kemudian kita ke dokter dulu mencoba dengan cara medis kalau memang tidak merasa sreg langsung dengan ruqyah gitu ya. Di Zoom nggak bisa ya, tidak apa-apa yang di Zoom tidak apa-apa, di sini nggak apa-apa lah ya, aja terserah, yang pentingnya bisa diserap. Terus kalau misalnya yang remaja itu biasanya sering sakit-sakitan ya, sering sakit-sakitan, galau, berlebihan, atau kemudian susah dapat jodoh gitu ya. Ini pelempar ainnya bisa dari orang tuanya juga. Ada beberapa saya temuin pasien ini tidak mendapatkan jodoh dikarenakan rasa sayang orang tuanya yang berlebihan. Kalau dia nggak dapat, dia bilang begini, kayaknya nih kamu kena ain deh gitu kan, karena beberapa kali kita rukyat ada tanda-tanda dia mendapatkan jodoh. Saya bilang ain deh ya, cobalah kamu tanya kepada ibumu apakah dia pernah melakukan apa namanya berdoa atau dia kayak ngebatin anakku harus mendapatkan jodoh dekat rumahku atau apa gitu. Ternyata benar. Atau terlalu sepinya orang tua terhadap anak gadisnya tidak boleh kemana kemana kemana, atau ini bisa mendapatkan juga pain yang menjadi sakit-sakitan gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah sepasang suami istri bisa paling sering ini adalah tiba-tiba pasangan suami istri ini tiba-tiba ribut aja. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Jadi dikarenakan sering kali menceritakan kepada sahabatnya, menceritakan kepada orang lain tentang keharmonisan rumah tangga mereka. Seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi juga sering mengupload foto-foto yang saya sering mengupload foto-foto di sosial media dia dengan kemesraan-kemesraan dengan dengan suaminya, sehingga ada orang-orang yang suka senang atau bahkan bersyukur dengan pasangan tersebut, tetapi tidak menyebut keberkahan berdoa kepada Allah dengan barakallah atau masya Allah, seperti itu. Atau ada orang yang tidak suka, misalnya alah setiap hari dia ngupload ya, setiap hari dia ngupload kemesraannya. Karena saya juga pernah ngerasa waktu itu dalam artis ya, waktu itu artis saya lihat pagi siang sore dia terus beritanya ya, pagi siang sore dia terus, dari mulai makan, dia mulai tidur tiduran, dia mulai mau mandi, semuanya diupload. Saya lihat itu selama 3 bulan. Saya bilang ya Allah, mudah-mudahan tapi terhindar dari sini. Barulah setelah beberapa lama saya lihat istrinya ini meninggal kecelakaan. Ada juga yang ibu hamil itu kalau zaman dulu dibilangnya paman atau kalau sampai setiap perkembangannya diupload di FB seperti ini. Itu terjadi kepada Atta ya kemarin ya. Sampai saya merasa banyak sesuatu yang berlebihan. Jangan sampai beritahu kepada halayak. Jangan sampai begitu. Halayak. Terus kemudian ibu-ibu yang belum punya keturunan itu karena lain dari mungkin tetangganya, orang yang tidak suka sama dia, mudah-mudahan dia nggak punya. Ada banyak lah ya. Jadi intinya ain itu adalah mata apa namanya, mata yang jahat. Mata yang jahat itu karena dia tidak suka, mata jahat itu dia bisa dia karena terlalu kagum. Nanti 15 menit lagi akan berikan pertanyaan ya. Terus caranya melindungi diri kita nih atau anak-anak kita dari ain adalah sering-seringlah kita mendoakan. Kita berdoa, ya Allah hilang
hindarkanlah atau lindungilah saya dan keluarga saya dari jahat atau sebelumnya kita ayat hitam mingkul kan yang lebih bagusnya lagi kita baca Al-Quran gitu ya pagi dan sore itu sangat bagus sekali, tapi kita tujukan Al-Maksurat itu kita tujukan untuk melindungi diri kita juga dan keluarga kita, dan jangan lupa harta kita gitu kan. Jangan-jangan tiba-tiba kita punya mobil baru beli kecelakaan, bagus sekali itu ya, baru beli saya dandanin bagus, pokoknya semuanya saya ganti, bagus sekali saya buat meja kemana-mana, berapa lama mah centol maling gitu ya. Kita juga kan alam bisa. Pertama yang kita lakukan ketika kita kena ain ya, atau bahkan kita pengen melindungi diri kita dari ain, sering-seringnya lah kita membaca ayat setiap sholat, ayat-ayat perlindungan, terutama di waktu selesai sholat subuh dan menjelang atau pas doa-doa. Kemudian adalah untuk jangan terlalu sering mengupload atau mengupload dulu ya, mengupload foto-foto kita, foto-foto anak-anak kita atau keluarga kita di sosial media. Jangan sering-sering. Kalau misalnya Anda pengen mengupload itu, maka harus kencengin doanya ya, doanya untuk lindungi anak-anak kita seperti atau keluarga kita. Terus kemudian yang ketiga adalah tidak bercerita tentang kegiatan keluarga kita atau usaha kita gitu. Kalau kita pengen menceritakan usaha kita kepada orang lain demi untuk membuat orang lain termotivasi dengan apa yang kita lakukan, maka kan di situ adalah dengan doa itu barakallah Allah gitu kan, seperti. Nah, kalau itu belum Anda lakukan mulai saat ini ya. Nah, untuk mengobati orang yang sakit-sakit gimana sih ya? Pertama yang harus lakukan pada orang yang sudah kena, ada yang bilang kalau kena itu ada mata panda di sini. Bu, bapak-bapak di situ kalau ada mata panda itu hitam sini. Kalau dari segi medis itu adalah kelemahan pada ginjal, tapi dari segi ya itu ada tanda daripada ain. Jadi ada ini udah pakai apalah segala macam skincare tapi masih ya, insya Allah banyak kami dapati di Ruqyah itu yang hitam bawah mata itu hilang gitu ya. Baik, bagaimana Bunda kalau misalnya salah satu atau diri kita sudah terkena ain, kan adalah meruqyah diri kita atau meruqyah keluarga kita, itu yang kita lakukan. Terus kedua adalah mencari sumber ainnya dari siapa ini gitu kan. Bisa jadi kalau kita mengetahui ainnya itu dari si A, kalau kadang itu ain bisa tahu dari si A, dia memuji anak salah si A ini untuk berwudu dan air wudunya itu ditampung atau dia mandi atau berwudu, banyak dilakukan ditampung dalam satu baskom atau ember, dan kita doakan baca 3 kul ayat kursi atau doa-doa ruqyah yang lainnya. Kita bisa melihat mencarinya di Google ya atau YouTube. Kita berdoa, ya Allah hilangkanlah pengaruh ain terhadap anak kita nih ya, terhadap si fulan dari si fulan tuh ya, jadi adu-adu tuh. Atau kalau misalnya ain itu kita lemparkan dari kita sendiri, misalnya hilangkanlah pengaruh dari diri saya terhadap anak, maka sehatkanlah dia, maka sembuhkanlah dia, seperti itu. Dan air yang dari wudhu tadi bisa diusapkan atau dimandikan, itu salah satunya.
kedua adalah dengan cara yang kedua adalah dengan dari air minum. Kita mau meruqyah anak kita misalnya. Saya sambil minum ya, saya kasih. Jadi ini air, kita ambil air, kemudian kita masukkan ini tangan ke dalam air kita yang mau kita minum ya. Yang ketinggalan tadi tentang ain itu apa, bisa lihat di IG kita ya, Zaidah Education Center. Lihat di IG kita, kalau bisa follow ya, jangan lupa di follow. Zaidah Herbal Center. Oh, Zaidah Herbal Center. Yang tadi udah kelewat ya, tentang itu apa ain, kenapa bisa kena ain, dan macam-macam ain. Kita follow Zaidah Herbal Center, di situ nanti bisa dilihat kembali. Dan di YouTube kita ya, Rumah Zaidah, di YouTube ada Rumah Zaidah. Oke, yang kedua adalah dengan cara terus yang kedua adalah dengan mengambil air. Pertama tadi dengan air wudhu ya, kalau kita merasa ini anak apa enggak ya, atau mungkin kayaknya anak ya udahlah, kita melindungi anak kita dari air dengan cara mewudhu, dengan diri kita. Jadi kena air, udah ya Mbak, udah, biar kita tidak muter-muter lagi ke depan materinya karena Mbaknya terlambat. Silahkan langsung di IG kita, Zaidah Herbal Center. Di sana akan ada siaran ulangnya, atau di YouTube ada 3 nih, di YouTube, IG ya, terus di Zoom, ada di Zoom. Nah, yang kedua adalah dengan cara kita mengambil air, terus kita celupkan tangan kita nih, misalnya kita nih melempar air kepada anak kita nih, sering memuji dia, sering kita bela-bela dia, atau kita yang gemes banget selalu sama dia tanpa kita bilang Allah, Masya Allah gitu ya. Silahkan, atau kita, anak yang kena air ini bisa kadang bandel loh ya. Anak kena air ini bisa bandel juga. Kita bisa mencelupkan tangan kita itu ke dalam gelas. Yang udah kelihatan gelasnya ya. Ini ya, yang di sana, yang di sini. Ini masukkan tangan kita ke dalam gelas. Aduk-aduk. Billahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli. Hanya kita tidak hafal doa-doa rok yang saya baca tadi, dengan baca 3 kul atau ayat kursi, ayat kul huwallahu ahad sampai Anas, tiup setiap ayat itu. Kalau misalnya udah buru-buru nih ya, ya udahlah, biar cepet nih, anak saya kok nakal nih ya misalnya. Cukup dengan ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai selesai, kemudian kita berdoa, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hilangkanlah pengaruh air dari diri saya terhadap kan. Terus maunya apa? Doanya apa? Ya Allah, misalnya si fulan ini lagi sakit kan. Kalau si fulan ini menjadi anak yang nakal, semoga dia menjadi anak yang patuh, seperti itu ya. Kemudian kita minum. Nah, saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Tanya ini berikan kepada orang yang kita tuju. Berikan kepada anak kita, berikan kepada siapapun yang kita tuju. Ini bisa diminumkan, pertama diminumkan, kemudian dibalurkan ke tubuhnya. Terus yang keempat ini adalah tips untuk keluarga agar terhindar dari air. Pertama tadi sudah saya bilang, untuk tidak terlalu banyak mengupload foto-foto tentang keluarga kita, usaha kita, harta kita kepada media sosial. 1. Kedua, menceritakan tentang kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita kepada orang lain. 2.
Ketiga adalah selalu membaca doa-doa perlindungan. Ya. Nah, karena ini sebenarnya materinya hanya 1 jam yang saya mau share kepada semuanya. Jadi selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan untuk di Zoom atau di FB, nanti saya baca yang di FB, mungkin di Zoom 2 orang dulu. Ini ada yang tanya. Jika ada, tolong di off mic dulu ya. Bentar. Ini ada yang tanya, Bun. Jika ada yang menyebut tidak memakai kata-kata Masya Allah atau Alhamdulillah dengan apa yang kita share di sosmed, sikap atau kata-kata apa yang kita untuk membalas kata-kata tersebut? Gitu. Ini hampir sama ya dengan pertanyaan ya, satu dulu saya jawab. Pun bagaimana ya ketika ada yang memuji anak kita, jawab, oh yang di FB itu begitu. Boleh kita jawab langsung. Apakah ain itu bisa mengenai orang kafir? Bisa, siapapun bisa kena. Nah, saya mau jawab yang di Zoom ya. Apa tadi, Bat ya? Jika ada yang menyebut tidak memakai kata-kata Masya Allah atau Alhamdulillah dengan apa yang kita share di sosmed, sikap atau kata-kata apa kita untuk membalas kata-kata tersebut gitu. Langsung kita jawab di bawahnya. Barakallah, masa barakallah itu aja. Karena itu yang bisa melindungi kita dari segala ya, barakallah. Dan kita, makanya saya bilang untuk terlalu sering ibaratnya istiqomah gitu ya, istiqomah untuk untuk memberi membaca doa-doa perlindungan. Terus ada satu lagi, Bu. Oke, ya sebentar yang di FB ya, yang di FB sebentar. Ya. Gak apa-apa Mbak Tia, langsung yang di Zoom. Oke. Di bawah mataku sembab, tapi di mata berasa mengganjal. Perasaan di hati kayak sedih, tapi nggak tahu apa yang disedihin. Apa ini ain juga, Bun? Ya, itu termasuk. Kalau misalnya kita tidak tahu, jadi pertanyaan yang di Zoom jadi begini, untuk teman-teman FB ada pertanyaan adalah mata saya bab gitu ya, ada hitam gitu. Saya merasa sedih, tapi tahu itu karena dikarenakan kita tidak tahu, dan kita tidak tahu pelempar ainnya siapa, maka kita sendiri yang melakukan pengobatan, yaitu dengan membaca ngusap-ngusap ya, yang di Zoom ya pertanyaan. Cukup dengan membaca doa, atau yang pernah kita lakukan adalah ruqyah untuk yaitu tiup telapak tangan, tapkan ke mata kita, ambil air, berdoa juga dengan air yang seperti tadi disebutkan, dengan doa, ya Allah lindungilah aku, atau hindarkanlah aku atau aku dari penyakit dari siapapun gitu. Kita nggak tahu siapa yang melempar air terhadap kita. Oke, satu lagi Zoom. Oke, ini ada satu lagi, bentar. Bentar, Bun. Bun, kalau anak sering berantem, apa termasuk kena ain? Berantem adik kakak maksudnya. Bun, kalau ada anak berantem adik kakak, apakah itu termasuk ain? Saya kira bukan termasuk. Itu nanti akan pembahasannya. Biasanya kalau ada anak-anak di bawah umur yang dia sering berantem gitu, sudah kita nasihati, kita sudah kita konseling ya, sampai ada yang dibawa teater. Itu biasanya bermula dari hubungan bapak ibunya. Perhatikan hubungan orang tuanya, pasti ada yang salah ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang psikologi anak yang psikologi anak gitu aja lah, biar nggak panjang. Oke. Ini masih ada sih, Bun. Apa mau ganti FB dulu sebentar ya, Mbak. Oh iya, boleh. FB-nya nggak. Baik. Bun, bagaimana jika sudah terkena ain, tidak tahu siapa yang mengenai? Kita bisa mengambil air atau berwudu ya. Bisa kita mengambil air dengan cara mandi, kita ambil air,
ambil air 1 baskom. Nah, ini saya punya produk namanya serbuk bidara. Anda semua bisa juga pakai serbuk bidara. Ini pakai bidara, kita ambil aja. Kita aduk-aduk, baca 3 kul ayat kursi, kemudian doa dengan cara ya Allah dari diri saya kita bisa usap-usap. Tahun ini sudah saya ruqyah dan di para hafal Al-Quran, itu tetap kita harus berdoa-doanya apa tergantung kebutuhannya masing-masing. Ya, lagi Bunda, kalau terapi untuk anak beraktif bagaimana tantrum gitu. Nah, itu nanti ya kita bahas di psikologi anak ya. Bagaimana kalau kena ain di tempat usaha, kita nggak tahu siapa cara. Nah, ini sudah pernah terjadi di tempat kami ya, tempat usaha. Terkadang tempat usaha yang kena ain ini, orang yang punya usaha sedang berpikir, oh mungkin atau bisa jadi juga itu terjadi atau memang itu adalah ain. Ya, usaha jadi sepi, orang kadang nggak lihat atau segala macam. Caranya sama, semuanya sama ya untuk terapi jin dan segala macam ain. Kalau ain ini cepat sekali pengobatannya adalah ketika kita mengetahui pelemparnya siapa gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu pelemparnya siapa, kita buat sendiri ramuan, buat sendiri ruqyah atau meruqyah tempat usaha kita atau meruqyah diri kita, meruqyah anak kita, siapapun yang lain adalah dengan ruqyah yang seperti biasanya. Doanya yang berbeda. Doanya seperti yang sudah saya ulang-ulang tadi, yaitu ya Allah, terhadap usaha saya, terhadap diri saya misalnya, terhadap anak saya dari lemparan air atau orang-orang kita. Kalau di tempat usaha bisa dengan memakai serbuk bidara. Serbuk bidara ini bisa dicampur dengan air 1 ember dan dibacain ayat-ayat ruqyah dan kemudian kita berdoa. Doanya apa? Ya tergantung kebutuhan masing-masing. Misalnya saya karena segala air karena semua gangguan itu santet atau apa segala macam ya. Kemudian dipercikkan ke seluruh ruangan, kemudian di pagar-pagarnya dipercikkan aja. Itu sesering mungkin kalau misalnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, selain barakallah, masya Allah saja yang termasuk ayat perlindungan. Banyak sekali yang untuk bikalimatillahi tamma min kulli syaitani waham wa min kulli ainin tamma. Kita baca atau Bismillahilladzi la yadurru ma'as syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu bisa, atau ayat kursi. Banyak pilihan yang bisa kita jadikan benteng buat keluarga kita, usaha kita, dan diri kita sendiri dari. Baik, untuk Zoom apakah masih ada pertanyaan? Nanti 10 menit lagi mungkin, kalau nanti udah nggak ada pertanyaan kita akan agak tengah. Sudah? Oke, pertanyaannya Pak. Ini Bun, saya pernah lihat orang upload foto anaknya dengan cara ditutup matanya dengan stiker. Apakah itu bisa menghindari penyakit ain? Insya Allah bisa. Nah, terus masalahnya kalau udah kita upload foto anak terus ditutupin, itu apa di masih upload gitu ya? Kita juga bingung gitu. Banyak orang ngupload foto tapi wajahnya ditutup gitu. Itu maksudnya ngupload ngapain gitu? Kita juga nggak ngerti. Karena di bawah umur, Bun. Di atas umur juga iya gitu. Bukan hanya di bawah Ya, umur. karena kalau hitungannya kalau masuk ke kantor polisi, Bun, di bawah umur tidak boleh dilihat wajahnya, mungkin begitu, Bun. Oh iya. Saya sendiri sih suka ngupload tapi nggak sering, karena kita udah mulai gitu kan. Sekali boleh lah ya, menyenangkan diri kita ya, dan
dan memberitahu orang lain bahwa kita itu ada gitu. Nah, sering upload FB itu merasa sendiri kalau saya secara psikologinya ya, orang yang sering upload foto itu adalah orang yang perlu pengakuan bahwa dia itu ada gitu. Mohon maaf kalau itu kalau Anda tidak setuju, itu pendapat saya. Oke, yang lain yang mungkin ada yang kelewat, maaf, ada Bunda. Di bawah mata saya ini seperti mata panda atau hitam, dan usaha saya dulu laris, sekarang malah sangat sepi. Apakah ada sangkut paut dengan ain pada usaha bisa kena pada pemilik usaha Bunda? Oke. Jadi bisa kena ke pemilik gitu. Jadi ini ada pertanyaan di Zoom, penonton di FB gitu. Jadi gini, Bunda, saya mata saya ini ada hitam di bawah. Dan kemudian usaha saya juga sepi. Apakah ini masalah ain tadi ya? Bisa jadi itu adalah ain ya. Bisa jadi itu adalah ain. Dan saya sambil lalu baca yang di FB ya. Itu bisa jadi itu adalah ain. Makanya ketika ada ciri-ciri yang saya sebut, segeralah kita mengobati diri kita itu dengan ruqyah. Ya. Dengan ruqyah, dengan cara-cara yang saya sebutkan. Allah pelan-pelan yang mata panda kayak yang ini bisa dilakukan dengan ruqyah wajah itu insya Allah fokus kepada bawah mata untuk digini-gini, dan di bawah matanya akan hilang. Alhamdulillah kalau masih usahanya masih yang berbahaya banget ini adalah ketika sudah menuju kepada kematian ya. Ain ini bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya kebanyakan umatku yang meninggal setelah takdir itu adalah lemparan ain ya, lemparan ain. Hanya hati-hati ketika kita sendiri, saya sendiri pribadi adalah nasihat ketika kita memuji seseorang, ya Allah kali dia, masya Allah bagus sekali dia bajunya segala macam. Tak tolong untuk menatah cara berbicara kita, cara mengetik di FB, lalu menyelipkan kata ini ada dari Instagram ya, hanya di Instagram. Waalaikumsalam Mbak Baidika also, gimana tasnya lancar? Jadi yang nonton ini teman-teman saya di Monja. Ya. Ini dari Instagram, dari Novi Anggra ini. Ain pada ibu hamil biasa seperti apa? Kalau hamil, kalau bumil tiba-tiba sakit karena dan bagaimana? Jadi ain itu pada bumil tiba-tiba ada yang sampai hilang ya. Ada beberapa pasien hilang. Umurnya bulan ain bisa dikarenakan juga Elsa kesini Elsa. Tak lambaikan tangan dulu. Jadi kalau bumil usahakan untuk selalu menutup kelihatan banget gitu atau dilindungi lah sama dilindungi doa tadi. Ciri-cirinya orang kena ain pada bumil biasanya ya. Ketika dan bisa terjadi keguguran. Hamil ya, aduh hamil. Kalau yang masih menyebut Allah dan barang tidak bisa melihat atau mengatur orang untuk itu gitu. Pasti ada orang-orang lain yang luput dari kata-kata yang tadi saya sebutkan. Bagaimana cara menyembuh? Semuanya sama. Kalau sudah penyakitnya sama ya, pada Allah ayat-ayat ruqyah itu jangan sampai hilang lah.
setidaknya 3 kul ayat kursi, terus doa perlindungan a'udzu bikalimatillahi tammah, atau ya. Waalaikumsalam Mas Heriro dari Bali. Ya Mas, itu banyak sekali terjadi dan memang hal yang non medis ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman atau orang-orang yang kurang edukasi dari yang sudah punya ilmu ya. Kadang tidak banyak para ustadz atau ustadzah atau para praktisi yang mau memberikan edukasi kepada khalayak bahwasanya bahaya ain ini sangat luar biasa dan lebih berbahaya lagi ketimbang sihir dan santet. Ini lebih berbahaya lagi. Karena kalau sihir dan santet ini akan dilakukan orang-orang yang hasad gitu ya, orang-orang yang tidak suka. Tapi kalau orang ain ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh gitu kan. Orang-orang yang soleh dan sahabat Rasulullah juga pernah melakukan itu gitu lah. Hanya kagum bahkan menyebabkan sahabat yang lain hampir meninggal seperti itu. Assalamualaikum. Bentar ya. Assalamualaikum Bunda, mau nanya, saya punya teman, dia punya hutang ke saya, dulu bilangnya 1 bulan sampai 3 bulan belum ada kabar. Dulu sampai dia nyicil sempat di 500. Terus apa intinya? Saya nggak tenang dan tidak, apakah ini termasuk ain? Ya, itu bukan termasuk ya, bayar hutang karena selama kita menghutangkan itu sudah sebagai pahala sama kita ikhlas. Tapi kalau kita kepikiran kok dia punya utang tapi dia jalan-jalan, dia makan-makan sama teman-temannya, kenapa nggak bayar utang aja? Akhirnya tidak tenang, tidak nyenyak. Nah, kita dihutangkan, kita yang nggak nyenyak, kan aneh gitu kan? Berarti apakah di Zoom sudah tidak ada pertanyaan? Masih ada, Bun. Masih banyak ini sebenarnya. Ini ada pertanyaan. Bun, anak pulang dari luar rumah tiba-tiba panas rewel. Bedanya kena sawan dengan ain gimana, Bun? Kalau kena sawan itu biasanya agak panjang ya, agak panjang ritme. Bukan itu aja. Itu juga kena. Antara sawan dan ain bedanya kalau sawan ada kesambet ya. Kalau bahasanya zaman sekarang itu sambet di jalan terus ya. Kalau kena ain itu ada yang caranya adalah menanyakan kepada kamu tadi kemana, ketemu siapa atau bagaimana seperti itu kan. Oh apa yang disebutkan si A ketika ketemu sama kamu itu ya Mbak. Ya, baik, Bun. Ini ada lagi. Bentar. Terus saya di FB, Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun anak saya kalau lagi tidur tiba-tiba nangis kayak orang linglung, apakah itu ain? Belum tentu ya, tiba-tiba linglung ain. Nah, kita periksa dulu, jangan semuanya kalau ada anak rewel itu ain atau sawan, kita periksa dulu apakah perutnya gitu ya. Nah, kita punya produk nih minyak telon, itu jualan kan? Diolesin minyak telon aja dulu, ya kan? Kalau kesambet atau insya Allah cepat sembuh dengan minyak telon, ya kan? Kalau anaknya tiba-tiba nangis, linglung, terus muntah, periksa dulu apa kempung, apakah badannya dingin atau apa, jangan kain, ya. Kalau pengen cepet ya pakai aja minyak telon, disponsori dengan telon Zaidah Herbal. Anak saya umur 9 tahun, baru mulai bikin YouTube game. Saya tidak kenal. Untuk Mas Hari, alhamdulillah nggak apa-apa ya, biar apa namanya, biar anaknya kreatif ya. Seperti yang saya sebutkan, kita selalu doakan ya, atau bisa dengan ngusap-ngusap ininya, ya apa namanya, rambutnya, bacain ya, atau ayat kursi aja, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'in fil ardi wala fis samai. Kemudian bilang ya, berdoa ya Allah hilangkan
lindungilah, hilangkanlah pengaruh ain dari orang lain atau dari saya atau dari keluarga saya terhadap anak saya si A namanya itu siapa. Maka lindungilah dia dari segala gangguan jin, gangguan setan yang bisa menyebabkan sakit atau yang lainnya. Itu aja, enggak apa-apa, gampang kok, gampang. Insya Allah gampang kalau misalnya kita udah punya ilmu ya. Itu Pak Sari. Nggak usah khawatir, boleh berkreasi, boleh. Jadi YouTuber juga boleh. Saya juga mau jadi YouTuber habis ini. Karena udah lama nggak ngomong saya ya. Apa? Insya Allah mudah kok, mudah. Yang penting adalah kita jangan khawatir. Kekhawatiran itu malah melebihi dari penyakit yang derita gitu. Itu. Baik, yang Zoom silahkan. Itu nggak ada. Oke, IG ada sih Bun, masih ada nih. Instagram dulu kali ya nih satu. Oke, Instagram dulu ya, Instagram biar Ini ada satu. Kalau usaha online bisa kena ain juga nggak Bun? Kalau usaha online? Enggak nggak Bun, bisa. Bisa lah, semua aspek bisa. Makanya jangan luput kita untuk selalu ngomong perlindungan. Gimana sih kalau online bisa? Gaya hidupnya berubah gitu kan, atau di uploadnya itu adalah gaya-gaya hidup kita ketika kita jualan online. Tapi kalau barang kita di upload itu ya nggak bakalan kena ain lah. Gimana mau orang tahu kalau kita jualan online kalau kita nggak upload ya kan? Mbak Ida, terus IG dulu IG. Oke. Bunda Ida, mata saya dari kecil mata panda, terus pas nikah masih tetap mata panda. Terus saya kista, tapi dokter bingung karena saya pribadi nggak sakit. Itu termaksud ain. Insya Allah, kalau menurut saya sih bisa ain itu. Itu mana IG ya? Iya, Oke. Instagram. Silahkan Mbak siapa namanya? Sufi Indah. Mbak Sufi Indah di Instagram. Saya berkata, saya saran. Jadi di FB ini ada pertanyaan dari Instagram ya, saya ya dari kecil dan saya saat kista, terus kemudian saya sudah menikah dan dokter juga heran kenapa saya kena kista tapi saya tidak merasakan sakit seperti ciri-ciri penderita kista. Nah, kalau itu di daerah rahim, coba minta air wudhu dari bapak ibunya ya, terutama ini bapak ibunya lah, saya minta bapak ibu. Mau kemungkinan ini menjadi anak yang sayang gitu, puji gitu ya waktu kecil ya. Gitu. Mintalah air wudhu ibunya, kemudian diruqyah ya seperti saya sebutkan tadi. Kalau misalnya kelewat silahkan buka di Instagram kita. Kemudian dari ibunya dulu wudhu, kemudian bacain doa, boleh ditambah dengan serbuk bidara ruqyah, serbuk bidara zeda, bukan ruqyah, serbuk bidara ruqyah zeda. Terus kemudian kita mandi. Kedua adalah dengan yang saya sebutkan tadi dengan air. Celupkan, jangan celupkan kakinya ya, jangan minum, celupkan tangannya ya, kemudian diaduk-aduk, bacakan ayat ya, kemudian minum dan Indah. Nah itu aja, saya lupa namanya ya. Itu ya Mbak, insya Allah semoga saya doakan. Amin. Di Zoom masih banyak nih Bun pertanyaan. Monggo. Jadi saya kesempatan untuk minum kopi dulu ya. Oh ya silakan. Monggo yang di ini karena pertanyaan di Zoom sama Instagram banyak. Oke, saya pilih-pilihin dulu. Menambahi Mbak. Ini ada, saya bacakan ya yang dari Zoom. Sebentar. Bun, biasanya orang Arab itu nempelin item-item di tengah dahinya. Katanya buat penanggal ain. Apakah hitam-hitam itu? Nggak ngerti ya kalau hitam-hitam itu ya. Mohon maaf saya nggak ngerti kalau hitam-hitam di dahi. Orang Arab sering naruh ini di FB, mungkin ada yang bisa menjelaskan
naruh hitam-hitam di ini kayak India itu kali ya. Itu katanya untuk menangkal ain. Saya nggak tahu. Ada pengobatan cara menempel dahi kita, ya kan? Assalamualaikum Bunda, ini saya di FB sebentar satu. Assalamualaikum Bunda, putri saya usianya 27, sudah beberapa kali ta'aruf selalu gagal. Apakah itu jadi termasuk ain? Ya. Bisa jadi juga bukan. Nah, kalau pengen tahu selanjutnya bisa datang ke saya. Ya, nanti kapan-kapan saya buka praktek lagi ya, praktek ya dan praktek psikoterapi untuk doakan saja saya sehat dan banyak kesempatan waktu. Nanti bisa konsultasi Ibu Hanifah Bidai, siapa nih Ibu Hanifah? Itu ya. Bisa karena ain, kita tidak bisa langsung bilang itu ain karena gagal yang nikah ini, karena ada ciri-ciri yang tersendiri yang bisa kita prediksikan, oh ternyata ini bukan ain apa. Sekarang kalau misalnya dari ibu sendiri atau bapak tidak pernah yang ayahnya itu biasa-biasa aja, ya itu bukan. Itu ya. Oke, Zoom. Oke, ini ada pertanyaan. Bunda, batasan menggunakan foto untuk identitas kegiatan online. Gimana sih nih? Bentar-bentar. Bunda, batasan menggunakan foto untuk identitas kegiatan online karena ada yang ingin memerlukan foto identitas kegiatan online untuk kepercayaan mengetahui. Ini pertanyaannya mana ya? Oke. Ya tahu Ya saya. boleh atau enggak mungkin pertanyaannya. Oke, jadi ada pertanyaan penonton yang di FB dari Zoom bahwasanya, Bunda, sebatas apa sih kita menggunakan foto untuk sosial media? Terus karena foto itu terkadang dibutuhkan untuk diketahui bahwa keberadaan kita gitu ya. Itu mungkin. Kalau menurut saya, boleh kita mengupload foto, boleh. Risikonya yaitu tadi khawatirnya kena ain. Tapi kalau hanya sekali-sekali boleh lah gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh sama sekali, boleh. Tapi dengan catatan kita harus safety. Mau kita upload foto, mau kita nggak upload foto, ain itu selalu ada dimanapun. Bahkan di keluarga kita sendiri, pelemparnya bisa saudara kita, bisa itu anak kita, bisa itu ibu kita, bisa itu tetangga kita kan. Padahal mereka tidak nonton foto, malah nonton orangnya. Jadi jangan terlalu khawatir juga seperti apa, tapi tetap dengan Ya, yang lain. silahkan. Selama Bun, saya bisa masih, saya ngopi dulu lagi ya. Mumpung ada Umi Oh, ya, Anggun, silakan, Umi Bun. Anggun, kita ngopi yuk. Bun, bisa nggak sih kalau belum hamil-hamil itu karena kena ain, sudah kontrol dan segala macam hal, katanya baik. Ada pertanyaan penonton di FB. Ini dari Zoom. Bun, kalau misalnya kita nggak hamil-hamil misalnya, kontrol sudah obat tapi belum mendapatkan keturunan, itu termasuk ain gitu. Belum tentu juga, makanya dalam suatu kita tidak boleh langsung just gitu ya, dalam artian saya kena ain. Tapi kalau kita sudah melakukan seperti kita udah ruqyah pribadi, udah terapi, ada macam hal yang menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan banyak sebabnya pula kenapa orang. Nah, seperti saya pribadi, saya sudah mempunyai herbal di mana orang-orang itu bisa hamil ya, bahkan 14 tahun belum hamil, mereka bisa hamil lah. Kenapa saya sendiri nggak hamil gitu? Pasti ini menjadi pertanyaan yang sering kali ada di tidak mungkin dan orang. Nah, saya sudah periksa dan kode saat ini saya belum diberikan salah satu penyebabnya ain. Kenapa saya tahu ini ain? Karena saya bertanya kepada seseorang yang saya curigain, apakah kamu lempar ain terhadap saya atau menurut misalnya. Ternyata benar gitu kan. Nah, apa yang saya prediksikan itu ternyata itu barulah kita dengan cara pengobatan ain tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu pelemparnya, apalagi kita menuduh orang lain melemparnya, itu jadi sebuah
pertikaian, nah eta keributan ya. Mungkin lebih baik kita banyak-banyak berdoa untuk diberikan petunjuk kenapa saya apakah saya mempunyai kesalahan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada ibu, bapak, atau siapapun, atau kita sudah kurang sedekah gitu, atau kita memang jadi gini, sesuatu yang belum kita punya jangan terlalu dipikirkan lah, banyak hal tidak terlalu bersedih karena saya anak-anak yang luar biasa yang walaupun itu tidak terlahir dari rahim. Itu aja, nyantai aja ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini selanjutnya izin bertanya Bun, ini lebih ke diri kita Bun. Bagaimana supaya tidak melemparkan ain kepada orang lain? Karena kita tidak berniat untuk melemparkan ain kepada orang lain. Bisakah ain itu secara tidak sengaja? Jazakillah khair. Oke, penonton di FB ada pertanyaan di Zoom, yaitu Bun, bagaimana kita membentuknya supaya tidak melempar ain kepada orang lain gitu. Dan walaupun kita juga senang atau pengen memuji ya, yaitu tadi ya dari awal ketika kita melihat sesuatu, mengagumi sesuatu, baik itu barang, baik itu berupa orang atau orang, makanya saya sarankan untuk selalu mengikutkan Allah di dalamnya, fikum, masya Allah dan lain-lain. Kita akan aman dan perlu ada catatan. Tidak semua itu orang yang tidak menyebutkan barakallah atau apa segala macam itu langsung melempar ain, tidak semuanya. Misalnya seseorang dia ganteng banget tapi dia tidak menyebutkan yang tadi saya sebutkan, bisa jadi orang itu bukan pelemparannya kuat gitu ya. Ada orang yang dia hanya menyebut cantik banget tapi dia pelemparan yang kuat gitu. Jadi orang itu ada dua macam, ada yang walaupun dia puji tidak suka tapi dia bukan pelempar kuat gitu. Yang kita khawatirkan ini adalah pelemparannya. Ada orang yang anak ini gemes sekali, nah tiba-tiba makan mie telak, itu bahayanya di situ. Pun apakah ain bisa mempengaruhi kepada kebahagiaan keluarga dan suami istri? Bisa, makanya saya sebutkan tadi bahwasanya ain itu bisa membuat suami istri bercerai gitu atau. Oke, Zoom. Kita setelah ini berhenti dulu ya. Udah agak ngap. Oke, Bunda. Karena waktu udah lebih juga ya. Oke. Kita tutup setelah ini. Yang di Zoom sudah? Udah Bun, udah. Okay. Alhamdulillah udah kejawab. Terima kasih banyak untuk yang menonton di Zoom sama yang di Instagram terus yang di FB. Terima kasih udah waktunya yang di hadir di saya dan di Instagram saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan pelajaran dan menjadi edukasi kepada Anda semua dan kita diambil ilmunya dan dipraktekkan, bukan kemudian nonton gak dipraktekkan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat ya. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah. Sampai ketemu di